Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan Statistik Bisnis 2. Kali ini saya akan memberikan pelatihan mengenai uji heteroskedastisitas dan uji hipotesis, yaitu uji T dan uji F. Selamat mengikuti. Ya, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan Spearman's Rule, uji Gleiser, uji Park, dan melihat poligrafik. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dengan residualnya threshold. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara threshold dan z-pred, di mana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual. Prediksi Y sesungguhnya yang telah di-studentize. Dasar analisisnya adalah ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0, pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya, ini ada dasar analisisnya. Langkah-langkahnya kita seperti biasa, buka file, kemudian ada menu Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian tampak di layar Windows, Linear Regression. Pada kotak dependent kita isikan variabel terikat Y, pada kotak independen kita isikan variabel bebas X. Pada kotak method, kita pilih Enter. Untuk menampilkan grafik scatter plot, pilih statistik, di layar akan muncul tampilan linear regression plot. Sebagai berikut. Nah, jadi setelah layar ini muncul, kita masukkan variabel threshold pada kotak pilihan Y dan masukkan variabel z-pred pada kotak pilihan X. Kita klik continue, kemudian abaikan yang lain, klik OK. Oke, kita praktekkan pada hasil pekerjaan kita yang sudah dilakukan minggu-minggu sebelumnya. Ya, sekarang kita lihat, kita masuk ke data yang sudah ada di SPSS. Sebagai berikut. Ya. Oke, kita klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Masih kita menggunakan Analyze, Regression, dan Linear. Ya. Kemudian kita masukkan ini minat melanjutkan studi seperti kemarin ke dependent karena dia adalah variabel terikat. Sedangkan yang 3 ini mutu pelayanan, citra merek, word of mouth kita pindahkan ke independen karena variabel bebas. Kemudian kita klik statistiknya di sini, kita klik covariance matrix dan collinearity diagnostic, masih ingat ya kemarin. Kemudian kita klik di plots-nya. Nah, di plots-nya ini seperti tadi, kita mengikuti yang perintah dari apa tadi di PowerPoint tadi. Jadi z-pred masukkan ke Y, ya, z-pred masukkan ke X ya. Jadi z-pred gitu ya. Coba kita tadi mana? Ya. Z-pred tadi kita masukkan ke Y dan z-pred kita masukkan ke X. Gitu ya. Yang lainnya abaikan, kita klik continue.
Ya, pada kotak method sudah masuk enter, kita klik OK. Ya, maka keluarlah di tampilan output dari SPSS itu sebagai berikut ya. Nah, yang kita cek adalah ya nah ini pada chartnya, pada gambar grafiknya ini. Nah, kalau kita lihat di sini grafiknya kan titik-titik menyebar di atas titik nol dan di bawah titik nol dan tidak ada beraturan ya, tidak beraturan. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa di dalam ketentuannya tadi ya, ketentuannya tadi bagaimana? Ya, kita kita mundur ke belakang. Nah, ini ketentuannya tadi kan disebut dasar analisisnya ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tapi kalau kita lihat jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berarti analisis yang kedua yang ada pada hasil hasil output cobaan kita tadi ya. Nah, ini berarti di sini kan tidak ada titik-titik tidak ada pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas nol dan di bawah nol. Berarti ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang mana yang bagus? Yang bagus adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya ketentuannya tadi. Kita lanjut ya. Nah, di sini tadi disebutkan ya. Nah, kalau hasilnya seperti ini tadi di atas 0 dan di bawah 0, tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Ya. Jadi kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Itu ya. Nah, model regresi layak dipakai karena dia tidak terjadi heteroskedastisitas tadi, maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabelnya itu. Ya, tadi variabel kita kan apa tadi? Ya, kalau ini kan variabel yang dicontoh. Kalau yang di variabel kita kan variabel apa saja yang kita sudah teliti beberapa minggu yang lalu, ya. Ada minat melanjutkan studi ya kan, ada citra merek, ada potongan harga macam-macam ya yang waktu sudah disampaikan pada saat yang lampau ya. Jadi ada word of mouth communication, mutu pelayanan, citra merek dan minat melanjutkan studi ya, seperti itu. Jadi kita lihat dari gambarnya di sini. Oke, itulah hasil untuk heteroskedastisitas. Ya. Oke, sekarang kita lanjut kepada uji berikutnya. Ya. Yaitu uji hipotesis. Uji T dan uji F. Cara melakukan uji T parsial dalam analisis regresi dengan SPSS. Ya, kita lihat. Uji T merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linier sederhana maupun analisis regresi linier multiple atau berganda. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen X ya secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Y ya, seperti itu. Kemudian ya. Untuk melakukan uji hipotesis penelitian di atas, maka lebih dahulu kita harus mengetahui
dasar pengambilan keputusan dalam uji T parsial. Dalam hal ini ada dua acuan yang dapat kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertama dengan melihat nilai signifikansi atau sig, dan kedua membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Nah, ini ketentuannya. Jika nilai signifikansi sig-nya lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka dinyatakan ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Atau dengan kata lain, hipotesis diterima. Sedangkan yang kedua, jika nilai signifikansi atau sig-nya lebih besar dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, atau hipotesis ditolak. Ya. Nah, kalau berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Atau hipotesis diterima. Atau yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Atau hipotesis ditolak. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pada hasil penelitian kita. Ya. Pada hasil penelitian kita cek tadi yang di hasil ini, sama ya, masih menggunakan hasil yang dieteroskedastisitas, ya. Nah, kita lihat yang tabel ini, koefisien. Ya, bentar, coba diperhatikan dulu. Ya. Oke. Ya. Ya, kita lihat di sini di hasil tadi ya, di hasil output tadi. Nah, koefisiennya kan kalau kita lihat di tabel koefisien, ini ada T-nya, ini namanya T hitung. T hitung itu T yang didapat dari hasil proses SPSS. Ya. Kita lihat di sini 4,844 gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai T tabel. Gimana cara ngambil T tabelnya? Ya. Untuk mencari T tabelnya, ya, sebentar. Kita cek dulu nanti ini ya. T tabel itu kita peroleh dari tabel T. Bentar. Ya, tabel T itu bisa kalian download dari Google atau bisa juga nanti Bapak sampaikan, masukkan di dalam apa namanya bahan yang nanti akan Bapak kirim ya. Jadi seperti itu. Oke, sebentar. Jadi kalau kita lihat, ini tabel T ya. Ya. Nah, tabel T itu seperti ini. Ini saya perbesar dulu. Ya. Ya, nanti kita lihat, ini kan ada DF, derajat kebebasan, degree of freedom. Kemudian di sini ada apa namanya, tingkat kepercayaan atau tingkat pengujiannya ya. Nah, nanti kita lihat nanti di sini 0,05 dengan tingkat pengujiannya 0,05 atau 5%. Nah, karena dia dua arah, nanti akan 0,05 ini akan dipecah, dibagi dua menjadi 0,025 gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian DF-nya nanti kita cari di sini. Berapa nilai DF itu kan N-2. Kemarin sudah saya sampaikan rumusnya N-2. Ya. N dikurang 2 berarti N itu kan jumlah respondennya dikurangkan 2. Jumlah responden dalam percobaan kita kan kemarin 100. 100 dikurang 2 berarti 98. Ya. Nanti kita lihat sini.
1, 2, 3, 4. Nah, di kotak keempat nanti ya. Kita cek ke bawah 98. Ya. Responden 98, derajat kebebasannya ini ya. Jadi 100 dikurang 2, 98. Nah, ini 98 ya. Kemudian kita cek di sini kotak 1, 2, 3, 4. Ya, kan kotak keempat. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Di bawah 0,05 dan 0,025. Ya. Nah, berapa nilai perpotongannya di situ? 981, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ya. Bentar. Saya tandain. 981, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ya. Nah, ya. Ini ya nilainya. Nah, berapa T hitung T tabelnya? T tabelnya didapat 1,98. 447. Kita ambil dua angka aja di belakang koma. 1,98 itu sebagai T tabel. Nah, sekarang kita bandingkan T hitung dengan T tabelnya, ya. Nah, tadi kan T hitungnya 4,844. T tabelnya 1,988. 1,98 gitu ya. Berarti kan T hitung lebih besar daripada T tabel. Gitu. Nah, ini kalau dilihat dari T-nya, ya. Sedangkan kalau signifikansinya tadi kan ketentuannya apa? Kalau ketentuan signifikansi nah, signifikansinya katanya kalau dia lebih kecil daripada 0,05 berarti kan hipotesis diterima, kalau lebih besar ditolak. Nah, hasil tadi ya, hasil tadi dari percobaan kita ya, signifikansinya berapa? Nah, ini 0,00. Berarti artinya dia di bawah 0,05. Dan T-nya, T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Artinya berarti hipotesis diterima dan berpengaruh secara signifikan. Ya, secara parsial dan signifikan terhadap apa namanya dari variabel X terhadap variabel Y. Begitu ya. Jadi berpengaruh secara signifikan, secara parsial dan signifikan terhadap variabel X terhadap variabel Y-nya. Karena kita compare dari T, hitung terhadap T tabel dan signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut untuk yang uji F simultan. Ya. Uji F simultan berikutnya ya. Nah, cara melakukan uji F simultan dalam analisis regresi linear berganda yaitu perbedaan antara uji T dan uji F dalam analisis regresi linear berganda adalah terletak pada makna pengaruh yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Apakah terpisah atau gabungan? Uji T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Sementara uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan bersama-sama ya atau gabungan terhadap variabel Y. Nah, dasar pengambilan keputusannya gimana? Dalam uji ini ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas hasil output ANOVA-nya. Kedua adalah membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Sekarang kita lihat. Pertama berdasarkan nilai signifikansi dari output ANOVA. Ya. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil pada 0,05, maka hipotesis diterima. Ya. Begitu. Sedangkan
Jika nilai signifikansi lebih besar pada 0,05, maka hipotesis ditolak. Itu ya. Gitu ya. Jadi dia kalau lebih kecil diterima, kalau lebih besar ditolak. Kemudian perbandingan antara F hitung dengan F tabelnya bagaimana? Jika nilai F hitung lebih besar pada F tabel, berarti hipotesis diterima. Ya. Nah, sebaliknya jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesisnya ditolak. Gitu ya. Nah, F tabel dicari pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikansi 5% atau 0,5 dengan menggunakan, nah, F tabelnya kita cari dengan rumus K, N dikurang K. K itu adalah jumlah variabel independennya, ya. N-nya itu jumlah respondennya. Ya. Nah, jumlah variabel independennya tadi berapa kita? Independennya ada 3 X-nya, X1, X2, X3. Ya. Mutu pelayanan, citra merek, sama apa namanya? Word of mouth communication kan. Nah, sedangkan yang Y-nya itu adalah minat melanjutkan studi ya. Jadi yang kita hitung yang X-nya saja, tidak Y-nya. Berarti X-nya ada 3. Ya. Berarti K-nya 3 gitu ya. K-nya 3, 100, jumlah responden ini kan 100, 100 kurang 3. 100 kurang 3 berarti 97. Jadi 3,97. Nah, oke, kita cari ya pada hasil penelitian kita tadi. 3,97 ya. Nah, nanti kita cek. Oke, sebentar. Kita cek pada R tabel ya. Atau pada tabel F ya. Ini juga. Ya, bentar. Kita proses dulu. Ya. Ya, bentar. Tabel ya 0,05 ya. Tabel F 0,05. Oke. Kita temukan di sini. Ya. Nah, ini tabel F ya, 0,05. Berarti tadi berapa K-nya adalah 3. Ya. K-nya 3, terus ini 3 berarti ke kanan ya. Sama N dikurang K. N-nya 100 dikurang K-nya 3. 100 kurang 3, 97. Nah, kita cari 97 ke bawah. Ke samping kanan 3, ke bawah 97. Ya, kita cek. Ya, ini saya perbesar. Nah, ini 97. Ke sampingnya 3. Ya, berarti kita dapat, nah itu F tabelnya adalah 2,7. Ya, 2,7. Nah, kita compare sama F hitungnya. F hitungnya dari output SPSS tadi. Nah, ini yang kotaknya ANOVA. F hitungnya 18,864 ya. Tadi F tabelnya 2,7 ya. 2, berapa tadi? Ya, 2,7. Betul. Ya. Berarti kan F hitung lebih besar pada F tabel ya. Dan kemudian kita lihat signifikansinya ini. 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Nah, artinya berarti dia secara simultan berpengaruh secara simultan dan signifikan ya antara variabel X terhadap variabel Y. Begitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan terakhir ini ya. Terima kasih.
Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.